Halo semuanya, welcome back to my channel Simple Things with Henry, channel yang membahas hal yang informatif dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara memberikan obat atau vitamin kepada kucing peliharaan kita di rumah. Sebelum dimulai, jangan lupa like and subscribe ya. Yuk langsung kita lihat. Pada keadaan tertentu kita harus memberikan obat atau vitamin pada kucing kita, misalnya dalam keadaan mereka sakit. Memberikan obat atau vitamin pada kucing itu agak tricky jika dibandingkan dengan memberikan obat kepada anjing, karena pada basicnya anjing itu relatif lebih mudah karena anjing lebih mudah dikendalikan atau lebih penurut dibandingkan kucing. Kalau anjing kita bisa memberikan dengan mudah menggunakan tangan, langsungnya obatnya kita masukin ke dalam mulutnya anjingnya biasa akan nurut. Kalau kucing agak-agak tricky, meskipun kucingnya baik, kucingnya penurut, kadang-kadang saat kita mau kasih pakai tangan gitu ya, dia langsung nolak-nolak gitu pakai kedua tangannya bahkan gitu ya. Apalagi kalau kucingnya termasuk tipe yang tidak mau dipegang atau malah tipe yang galak, itu akan lebih sulit sekali. Jadi kalau saya menggunakan dua cara tergantung dari tipe kucing saya. Kalau kucing saya yang ini dia tergolong mudah diberi, jadi saya biasa langsung menggunakan pakai tangan kosong. Jadi obat atau vitaminnya langsung saya masukkan ke dalam mulut kucing saya menggunakan tangan kosong. Cara kedua, jika menggunakan tangan kosong dirasa cukup sulit, kita dapat menggunakan alat bantu, yaitu pelontar obat untuk kucing. Pelontar obatnya pun ada berbagai macam merek dan jenis ya, yang ditemukan di pasaran kita. Jadi jangan sembarangan beli, harus diketahui fungsinya, cara kerjanya seperti apa. Langsung saja kita lihat ya. Saya akan mencontohkan, saya akan memberikan vitamin untuk kucing saya, yaitu TF Plus. Ya, karena kucing saya ini cukup mudah untuk dikendalikan, jadi saya akan menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan tangan kosong saja. Jadi langsung menggunakan jari kita ya, kita contohkan ya. Jadi kalau kucingnya cukup mudah dikendalikan, kita bisa menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat. Harus benar-benar cepat ya. Ya. Oke, sudah. Memang tidak ada cara lain. Memang kalau kucing harus dicekokin ya. Tapi nggak apa-apa, kita tujuannya baik ya. Jadi harus dengan cepat, nggak boleh lelet ya. Harus sigap. Kalau kita ke klinik hewan gitu ya, staff dokternya itu biasanya udah jago-jago, bisa nggak pakai pelontar, jadi udah pakai tangan kosong semua, dibuka, pluk, masukin langsung cepet gitu ya. Kalau kita yang mungkin yang kurang biasa, memang mungkin agak sulit. Bisa juga ada kadang yang karena kesulitan, obatnya dibuka kapsulnya terus dicampurin madu, campur air tuh disedot pakai syring biasa ya. Cuma kalau menurut saya agak sulit karena biasa tetap akan pahit meskipun dicampur madu. Jadi tetap yang paling efektif itu menggunakan kapsulnya langsung. Jadi jangan dibuka-buka, kecuali kucingnya benar-benar tipe yang tidak mau dipegang atau yang galak sekali ya. Itu cukup sulit memang. Kita masuk cara kedua, yaitu menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan pelontar untuk obat ya. Bentuknya seperti ini, saya punya dua, kebetulan saya akan jelaskan. Jadi saya punya satu yang tipenya seperti ini, lihat baik-baik ya. Ini yang ada di pasaran juga. Dia beda sama yang ini ya. Lihat bentuk karetnya di tengahnya beda ya. Yang ini dia modelnya lebih langsing karetnya. Yang kedua ini karetnya terlihat lebih besar. Saya lebih suka yang pertama, yang warna biru ini, yang karetnya lebih langsingnya. Kenapa? Karena yang biru ini dia pas ditarik dia lebih nyangkut, jadi dia nggak keluar nih pelontarnya. Kalau yang kedua, biasanya kalau kalian beli yang ini, awal-awalnya tuh seret. Jadi ini mesti ditarik dulu, dikeluarin, terus diolesin minyak dulu atau apapun itu. Tapi yang aman sih minyak goreng ya, disaranin oleh dokter. Nah setelah itu baru dia mulai agak gampang, nggak seret lagi gitu ya. Nah kalau nggak dikasih minyak, biasanya model ini agak seret pas awal-awal. Nah kemudian selanjutnya untuk supaya aman, ini kita ikat dulu nih, kita bebet dulu nih bagian sininya nih menggunakan lakban atau selotip atau isolasi atau apapun itu dengan kencang ya, karena ini bisa copot nih. Ini bagian sininya nih. Nah, ini bisa copot nih. Jadi supaya lebih aman dibebet dulu menggunakan isolasi. Sama yang ini juga sebaiknya dibebet dulu ya menggunakan isolasi.
Sekarang saya akan ikat dulu. Ya ini sebenarnya udah sering saya pakai, cuma akan saya contohin. Kalau saya menggunakan isolasi biasa atau selotip biasa. Kalau di klinik hewan tuh saya lihat malah dokter-dokter dan staf di sana tuh ngebobotnya sampai tebel banget ya, pakai seperti tape untuk lakban medis gitu ya, supaya benar-benar kuat. Kenapa? Karena itu banyak kejadian ininya lepas saat diaplikasikan ya, atau kapsulnya diberikan ke kucing itu dia copot dan masuk ke tenggorokan kucingnya Bang. Jadi itu pernah kejadian atau sering kejadian menurut dokter-dokter hewan. Jadi kita ikat yang kencang dulu gitu ya, lebih baik agak berlebihan tapi aman. Sudah ya, kira-kira seperti ini. Yang kemarin saya lihat itu di klinik hewan tuh malah di bobotnya tebel banget pakai lakban medis itu yang warna coklat itu ya, karena pernah ada kejadian sampai masuk ke dalam tenggorokan kucingnya dan akhirnya harus dioperasi. Nah ini udah siap dipakai. Saya akan contohkan cara menaruhnya ya. Jadi kapsul ini kita tarik dulu, kapsulnya atau obatnya dimasukin ke sini. Nah jadi prinsipnya itu kita harus cepat-cepat masukin ini ke dalam tenggorokan kucingnya, terus kita tembak, supaya kapsulnya bisa masuk ke dalam tubuh kucingnya, dalam tenggorokannya ya. Jadi cepat kita masukin ke dalam tenggorokannya dan kita dorong secepat mungkin. Yuk kita coba ya. Oke, saya akan coba ke kucing saya yang satu ini. Ini kucingnya baik banget, ramah banget, cuma tetap aja kalau namanya dia dikasih obat dia agak-agak ngelawan sedikit. Tapi dia basicnya dia kucing yang ramah dan mau dipegangnya. Saya contohinnya, ini harus cepat. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi jika kucingnya friendly dan gampang dikendalikan, biasanya tidak memerlukan alat bantu. Kita bisa menggunakan tangan kosong, kita menggunakan jari kita masukin kapsulnya secara cepat ke dalam kerongkongan kucingnya ya. Jadi harus cepat. Yang kedua, jika kucingnya cukup sulit dikendalikan, tapi masih mau kita pegang, kita dapat menggunakan alat bantu, yaitu pelontar kapsul seperti yang saya contohkan tadi. Yang ketiga, ada tipe kucing yang bahkan oleh pemiliknya sendiri pun tidak mau dipegang, agak sombong. Nah, itu cukup sulit. Nah, kucing keluarga kami di Bandung, itu kucing peliharaan kami sendiri, tapi dia kucing yang jarang sekali atau nggak mau dipegang oleh kita gitu ya. Kalau mau dipegang pun hanya sebentar, nah itu kami juga tidak bisa memberikan obat. Biasanya itu kami akan bawa ke klinik hewan untuk diberikan penanganan oleh mereka. Kami sendiri pun tidak sanggup. Jadi pertama kenali dulu tipe kucing Anda. Yang kedua, jangan ragu-ragu meminta bantuan kepada anggota keluarga di rumah ya, yang dapat membantu kita untuk lebih memudahkan saat kita memberikan obat. Jadi kita bisa minta anggota keluarga kita untuk memegang kucing kita tersebut sembari kita memberikan obatnya. Dibandingkan menggunakan kapsulnya kita buka dan kita campurkan menggunakan madu dan lain dicampur dengan air, itu biasanya akan tetap dilepehkan oleh kucingnya. Jadi tetap yang paling efektif menurut saya itu menggunakan kapsul. Dan di klinik hewan pun biasanya tetap menggunakan kapsul karena mereka lebih sudah terbiasa dibandingkan kita. Oke, demikianlah sharing singkat dari saya. Semoga video kali ini saya berguna. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share jika video saya dirasa berguna. Kita ketemu di lain kesempatan. Stay safe. Thank you for watching.